Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Iza Pratama, mahasiswa Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi transenden untuk memenuhi tugas kalkulus dengan dosen pengampu Meza Silvana MT. Baiklah, untuk fungsi transenden ini kita memiliki 9 pokok bahasan. Yang pertama itu ada fungsi logaritma alami, yang kedua fungsi inverse dan turunannya, yang ketiga fungsi eksponen alami, yang keempat fungsi eksponen dan logaritma umum, yang kelima pertumbuhan dan peluruhan eksponen, yang keenam persamaan diferensial linear ordo pertama, yang ketujuh aproksimasi untuk persamaan diferensial, yang kedelapan fungsi inverse trigonometri dan turunannya, dan yang terakhir itu ada fungsi hiperbola dan inversnya. Baiklah, itu yang pertama itu ada fungsi logaritma alami. Mari kita perhatikan deret bilangan berikut. Di sini ada x kuadrat per 2, itu ada turunannya x pangkat 1, dan untuk turunan x pangkat 1 yaitu x pangkat 0 atau sama dengan 1. Dan untuk anti turunan dari x min 1, kita sulit untuk mendefinisikan bilangan ini. Dan untuk min 1 per x itu turunannya adalah x pangkat min 2, dan min 1 per 2 x kuadrat itu turunannya x pangkat min 3. Jadi logaritma alami atau logaritma natural itu adalah bilangan yang memenuhi untuk menjadi anti turunan dari x pangkat min 1, yang dimana biasa dinyatakan dengan lan x sama dengan integral 1 hingga x 1 per t dt, yang dimana x-nya besar dari 0. Dan logaritma alami ini juga memiliki beberapa sifat, yang pertama len 1 itu sama dengan 0, yang kedua len AB itu sama dengan len A ditambah len B, yang ketiga len AB itu sama dengan len A dikurang len B, dan len A pangkat R itu sama dengan R dikali dengan len A. Selanjutnya itu ada fungsi inverse dan turunannya. Secara sederhana, inverse ini dapat kita artikan dengan kebalikan. Semisal x itu kebalikannya dengan y. Contoh, di sini ada fungsi y sama dengan fx sama dengan 2x. Maka kebalikan dari y yaitu x, yaitu fungsi x sama dengan f min 1y sama dengan 1/2y. Kapan dibilang suatu fungsi itu memiliki inverse? Yaitu jika f monoton murni pada daerah asalnya, maka f memiliki inverse. Ini adalah contoh inverse fungsi sederhana yang kita pindah ruaskan sehingga didapatkan x sama dengan f min 1x sama dengan x per 1 ditambah x. Selanjutnya ada fungsi eksponen alami. Fungsi eksponen alami itu adalah inverse dari logaritma alami, yang dimana semisal ini adalah grafik dari len x, maka ini adalah grafik dari eksponensial alami yang merupakan inverse dari len x, yang dimana dinyatakan x sama dengan eksponensial y jika y sama dengan len x. Pertanyaannya adalah, adakah nilai x yang memenuhi len x itu sama dengan 1? Jawabannya ada, yaitu bilangan Euler, yang ditemukan Euler itu sendiri, yang dimana len e itu sama dengan 1. Dan inilah ciri khas dari eksponen atau logaritma alami, yaitu bilangan Euler. Dan ini untuk turunannya. Untuk contoh ini, semisal tinggal kita kalikan e dengan turunan dari akar x ini, maka akan didapatkan seperti ini. Dan ini maka x e dikali x diturunkan dikali dengan turunan dari x kuadrat lan x, maka akan didapatkan seperti ini. Dan untuk selanjutnya yaitu fungsi eksponen dan logaritma umum. Jika tadi kita berbicara tentang alami yang biasanya menggunakan bilangan Euler, maka di sini kita akan menggunakan bilangan real, itu bilangan asli. Semisal di sini untuk fungsi eksponen didefinisikan sebagai a besar dari 0 dan bilangan real sembarang x, maka a pangkat x sama dengan e dipangkatkan x lan a, yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ada a pangkat x, a pangkat y sama dengan a x tambah y, a pangkat x per a pangkat y sama dengan a x dikurang y, ada a dikali x per pangkat y sama dengan a dipangkatkan a pangkat x dikali y, dan a kali b per x itu ada a pangkat b kali x, a pangkat x b kali x maksud saya, dan a per b pangkat x itu sama dengan a pangkat x per b pangkat x. Dan untuk turunannya di sini dx per ax sama dengan
A dikali lan A. Maka untuk turunannya jika kita misalkan, maka didapatkan pangkat X ini dikalikan dengan turunan dari X dikali lan A, maka akan didapatkan A pangkat X lan A. Dan untuk logaritma umum, jika pada fungsi logaritma natural tadi berbentuk seperti ini, X sama dengan pangkat Y jika Y sama dengan lan X, maka dalam bentuk umum, dalam bentuk yang ini didefinisikan sebagai Y sama dengan logaritma A pangkat X jika X sama dengan A pangkat Y. Dan ini untuk definisi misalkan bilangan positif bukan 1, maka Y sama dengan logaritma A pangkat X jika Y sama dengan A pangkat Y, seperti yang saya jelaskan tadi. Materi selanjutnya itu ada tentang pertumbuhan dan peluruhan eksponen, yang dimana kita akan menggunakan eksponen dalam kegiatan nyata yang ada di kehidupan sehari-hari, semisal pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan wabah sekarang, yang dimana dinyatakan dalam bentuk dy per dt sama dengan KY, yang dimana Y ini adalah kegiatannya semisal pertumbuhan atau yang lain, dan T ini adalah satuan waktu, yang dimana fungsi ini nanti akan diintegralkan sehingga didapatkan Y sama dengan Y pangkat Y0 dikali E pangkat KT. Ketika K itu besar dari 0, maka tipe pertumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan eksponensial, dan ketika K kecil dari 0, maka dia disebut sebagai peluruhan eksponensial. Dan ini adalah contoh-contoh dari pertumbuhan dan peluruhan yang menggunakan eksponen, seperti peluruhan radioaktif, hukum Newton tentang pendinginan, dan juga bunga majemuk. Untuk materi selanjutnya itu ada persamaan diferensial linear ordo pertama. Untuk fungsi umumnya dinyatakan sebagai dy per dx tambah px tambah y sama dengan qx. Dan ini adalah cara penyelesaiannya, sehingga didapatkan penyelesaian umum sebagai y sama dengan e dipangkatkan min f px dx integral dari qx e pangkat f px dx. Dan selanjutnya adalah tentang aproksimasi untuk persamaan diferensial. Sebenarnya bisa banyak cara untuk mengerjakan ini, tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya menggunakan metode Euler, yang dimana untuk mengaproksimasi penyelesaian persamaan diferensial y x n x sama dengan f dalam kurung x, y dengan syarat awal y(x0) itu sama dengan y0. Pilih ukuran langkah H dan ulangi langkah-langkah berikut untuk n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. 1. Tetapkan xn sama dengan xn dikurang 1 ditambah H. Dan 2. Tetapkan yn sama dengan yn dikurang 1 ditambah hf dalam kurung xn dikurang 1, yn dikurang 1. Dan untuk materi selanjutnya yang ke-8, fungsi inverse dan trigonometri dan turunannya. Di sini kita akan mencoba untuk menginverskan dari sekan, sinus, kosinus, dan tangen. Dan untuk sinus dan kosinus ini kita beri daerah asal. Untuk sin itu ada min pi per 2 dan pi per 2, dan untuk cos di sini ada 0 hingga pi. Sehingga x sama dengan sin min 1y sama jika dan hanya jika y sama dengan sin x, min pi per 2 kecil atau sama x kecil atau sama pi per 2, dan x sama dengan cos min 1y jika dan hanya jika y sama dengan cos x, 0 kecil dari x dan kecil dari pi, atau kecil atau sama dari pi. Dan begitu juga dengan tangen dan sekan, kita lakukan cara yang sama dengan daerah batas. Di sini juga ada daerah asal batas, maka didapatkan seperti ini. Akan didapatkan seperti ini, dan untuk sekan akan didapatkan seperti ini. Dan teorema-teorema yang biasanya digunakan dalam inverse trigonometri itu ada 1, sin cos pangkat min 1x itu sama dengan akar 1 dikurang x kuadrat. Cos dalam kurung sin pangkat min 1x itu sama dengan akar 1 dikurang x kuadrat. Dan yang ketiga, sekan dalam kurung tan min 1 pangkat min 1x sama dengan akar dari 1 tambah x kuadrat. Dan yang keempat, tan dalam kurung sekan pangkat 1x itu sama dengan kalau x-nya besar atau sama dari 1, maka akar x kuadrat dikurang 1. Jika x-nya kecil atau sama dengan min 1, maka min akar x kuadrat dikurang 1.
Dan untuk turunan fungsi trigonometri yang bisa kita temukan dapat kita lihat di sini. Di sini ada sin X itu turunannya cos X, tan X itu turunannya secant kuadrat X, secant kuadrat X itu turunannya secant X turunnya itu ada secant X dikali tan X, cos X itu turunannya sin X, kotan X itu turunannya min kosekant kuadrat X, kosekant X itu turunannya min kosek X dikali kotan X. Dan yang terakhir itu ada fungsi hiperbola dan inversnya. Untuk fungsi hiperbola dinyatakan dengan sin Hx itu sama dengan E pangkat X kurang E min X per 2, dan tan Hx itu sin Hx per cos X, secant Hx itu 1 per cos Hx, cos Hx itu E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2, kotan Hx itu sama dengan cos Hx per sin Hx, dan kosekan Hx itu sama dengan 1 per sin Hx. Dan untuk turunannya adalah sin Hx itu turunannya cos Hx, cos Hx itu turunannya sin X, tan Hx itu turunannya secant Hx, dan kosekan Hx, maksud saya kosekan Hx itu turunannya min kosekan Hx, dan secant Hx itu turunannya min secant Hx dikali tan Hx, dan untuk turunan dari kosekan Hx itu adalah min kosekan Hx dikali dengan kotan Hx. Sekian presentasi fungsi terakhir dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.